Nah, mulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Andes Agus Suherman, selamat pagi Pak. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia serta inayahnya lah, alhamdulillah pagi ini kita dapat hadir memenuhi taklim subuh di Masjid Al-Furqan yang dalam hal ini ya kita berada dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Bapak-bapak jemaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, marilah kita kirimkan Al-Fatihah kepada almarhum, almarhumah, saudara-saudara kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, dan keluarga kita yang telah mendahului kita. Semoga almarhum dan almarhumah diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila hazratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan takzim, tapi judul nggak tahu Pak. Ya, saya serahkan kepada Bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rasulan ila kafatin nas wa anjala ma'al furqana wa dinal haq yufarriqu bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang saya hormati Ketua DKM
Masjid Al-Furqon beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati pembawa acara yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk bicara pada kesempatan sekarang ini. Dan yang saya hormati para bapak, para ibu, para remaja, para hujjaj dan hujjajah, para ustadz dan ustadzat, serta para bapak semuanya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada semuanya. Dan yang saya hormati para ketua RT, RW yang hadir pada kesempatan sekarang ini, yang alhamdulillah kita dapat berkumpul bermuajahah di pagi yang ceria ini, di hari Ahad, tanggal berapa Pak sekarang Pak? Tanggal 2 bulan Oktober. Kalau bulan Islamnya tanggal berapa sekarang nih? Ada yang apa? Apa? Tanggal berapa Pak? Rabiul awalnya tanggal berapa nih? Gak ada yang apa ya. Ini kalau gajian mah apa ini ya? Tanggal 6 bulan Rabiul awal gitu ya. Tanggal 6 Rabiul awal. Ya saya juga lihat tadi Pak, lihat dulu ya. Jadi tanggal 6 bulan Rabiul Awal, yang mana bulan Rabiul Awal ini bulan yang sangat mulia. Ada peristiwa yang sangat besar di dalam bulan ini, ya Pak ya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala setelah kita sholat subuh berjamaah. Terus dilanjutkan dengan taklim ya, mudah-mudahan langkah niat kita dari rumah ke tempat yang mulia ini menjadikan nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat sering salam marilah kita limpahkan kehariban kita, baginda kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, serta kepada kita semua sebagai umatnya yang setia terhadap ajarannya, yang melaksanakan daripada sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatul udzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sekarang bulan Rabiul Awal tanggal 6. Yang mana di dalam bulan Rabiul Awal ini ada peristiwa yang sangat besar, yaitu apa Pak? Adanya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal berapa Pak? 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Dulu ada tahun gajah. Karena pada waktu itu ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah ingin menyerang Ka'bah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat dinanti. Memang pada waktu itu Pak masih zaman jahiliyah. Artinya zaman kebodohan. Ya, zaman kebodohan, jauh dari nilai-nilai agama. Jauh dari norma-norma agama. Makanya Rasulullah bersabda, "Innama buistu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah adalah tiada lain untuk dapat menyempurnakan akhlak manusia. Pak, zaman dulu Pak, zaman jahiliyah ada terjadi berbagai macam pernikahan. Satu, ada pernikahan tukar menukar istri. Coba Pak, Pak, mau nggak Pak? Bapak misalnya pengen berbarengan dengan istri seseorang teman kita, barter. Istri saya pengen tukar yuk. Zaman jahiliyah Pak dulu. Ya boleh. Gimana? Seminggu. Udah. Istri ente di saya seminggu, istri saya di ente seminggu.
Dibawa Pak tuh. Udah seminggu dibawa pulang lagi. Diantarin lagi ke suaminya. Diantarin lagi istrinya itu. Ya. Kira-kira kalau seperti itu di zaman jahiliyah sekarang berlaku Pak. Enak gak Pak? Enak gak? Pak, mau gak? Nuker istri. Istri Pak DKM ditukar dengan istri sekretaris. Sekretaris ditukar lagi dengan bendahara. Masya Allah. Dulu pernah terjadi tukar menukar istri. Untung adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tukar menukar istri pada waktu itu terjadi. Terus ada lagi ya, seorang perempuan dia digauli oleh 10 laki-laki. Tuh, dia suaminya itu 10 Pak. Ya Allah, Pak gimana ya? Jadi seorang perempuan punya laki-lakinya 10. Ketika dia nanti hamil, maka yang 10 ini dia berantem. Diaduk Pak. Disayembarakan. Tuh. Jadi 2 pasang. Berarti kalau 10 orang berapa pasang Pak? 5 pasang. Si A dengan si B, si C dengan si D, E dengan F, G dengan H, ya, 2 pasang berantem. Si A dengan si B berantem sampai meninggal. Udah, siapa yang menang? Yang nggak meninggal berarti itu menang. Yang grup kedua lagi, ya, dia berantem lagi. Ketiga berantem lagi, keempat berantem lagi, kelima berantem lagi. Kalau 10 berarti ada yang meninggal berapa Pak? 5, tinggal 5 lagi. Yang 5 diberantemin lagi, ya. Nah, tinggal nyisa 1 orang yang masih hidup. Kira-kira mau seperti itu nggak Pak? Mau nggak? Enggak, ya. Untung adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi 1 orang perempuan digauli oleh siapa saja. Ya, tuh di zaman jahiliyah Pak. Digauli oleh siapa saja. Silahkan, bebas. Tuh zaman jahiliyah. Tapi nanti kalau dia sudah hamil, dia datang ke paranormal. Pak paranormal, saya ini hamil. Ya, terus siapa kira-kira suami saya? Ayo ditebak Pak sama paranormal. Ditebak. Oh, suami kamu si Fulan. Alamatnya di sini. Nomor rumahnya berapa? Cari. Nah, maka dengan penunjukan itulah dari paranormal dia sebagai suaminya. Ya. Di zaman jahiliyah pula, kalau ada orang yang punya anak perempuan Pak, istrinya lahiran, anaknya perempuan, dia merasa kayak ketiban pasir Pak, kayak ketiban suatu kemaluan, malu, ya. Tuh. Kenapa? Sangat malu kalau dia punya anak perempuan, malu sekali. Kenapa? Anak perempuan tidak berguna katanya. Anak perempuan itu tidak bisa dibawa perang. Anak perempuan bikin sial. Maka akhirnya ketika dia melahirkan anak perempuan istrinya, maka suaminya malam-malam gali kuburan Pak. Bayi yang perempuan masih hidup dikubur hidup-hidup. Itu di zaman jahiliyah, ya, sehingga hilang anak-anak perempuan, gadis-gadis remaja yang akan tumbuh besar, sehingga terjadilah antara laki-laki suka dengan laki-laki karena nggak ada perempuannya. Tuh ya, sama dengan di zaman Nabi Lut, ya, tuh. Jadi ada gay. Nah ini terjadi di zaman jahiliyah dulu, ya. Terus
di zaman jahiliyah seorang perempuan tidak mendapatkan waris. Hanya laki-laki saja yang mendapatkan waris. Maka turunlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Maka dari situ ya, perkembangan umat Islam setelahnya ada Nabi Muhammad. Terlebih-lebih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini salah satu nabi yang paling mulia dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Ya, Nabi Muhammad itu paling mulia, Pak. Ya, mana buktinya Nabi Muhammad paling mulia? Di dalam Al-Quran dikatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Pada diam. Ada lafaz Allah, Allah. Ya, ngantuk kali Pak ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha, Pak, ada kata inna, artinya harfu taukid, huruf yang menguatkan. Artinya Allah itu benar-benar berfirman dengan ayat itu. Sungguh-sungguh Allah tidak bohong tentang firman-Nya itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah. Oh ya, ada wawunya wa malaikatahu, wawunya wawu ma'iyah. Artinya Allah dan malaikatnya berbarengan. Loh, berbarengan. Wa malaikatahu, apa tuh? Yusalluna 'alan nabi, membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dan malaikatnya membacakan sholawat. Tidak ada di dalam kitab Injil, tidak ada di dalam kitab Zabur, Taurat yang menyatakan Allah membacakan kepada nabi-nabinya untuk baca sholawat, kagak. Hanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan sholawat. Ya. Lalu sholawatnya Allah apa, Pak? Ya, dengan sholawatnya kita sama nggak, Pak? Sama nggak? Enggak sama. Enggak. Sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat, dan sholawatnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbeda. Sholawatnya Allah, Pak, apa? Sholawatnya Allah adalah berupa rahmatullah, ya. Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, salawatnya Allah itu rahmat, Pak. Jadi bukan salawatnya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, begitu bukan. Tapi rahmatnya Allah. Pada dasarnya, Pak, rahmatnya Allah berikan kepada kita ketika kita lahir. Kita punya hidung, ya, kita punya telinga, punya mata, punya tangan, panca indera yang lainnya, termasuk punya hati kita, ya. Nah, itu rahmatnya Allah, Allah berikan
Tapi ada yang lebih hebatnya lagi, rahmatnya Allah, Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Apa tuh? Nah, di antaranya ya, rahmatnya Allah dengan adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah memberikan kesempatan kepada Nabi Muhammad untuk dapat menolong umatnya. Tuh, itu rahmat Allah. Nabi-nabi yang lain nggak ada kesempatan untuk dapat menolong umatnya. Nanti pada yaumil kiamah kita berbondong-bondong kepada Nabi Adam ingin minta pertolongan. Kita akan menghadapi yaumul hisab, hari perhitungan. Yaumul mizan, hari pertimbangan amal kita. Di yaumil kiamah nanti kita akan dipertanggungjawabkan. Sangat ketar-ketir, Pak, Masya Allah. Di dunia, Pak, kalau kita bangkrut, kira-kira kita banyak yang nolongin nggak? Banyak yang nolong di dunia. Entah tetangga kita, ya, entah saudara kita, banyak yang nolong. Tapi Pak, Masya Allah, bangkrut amal kita di akhirat, tidak ada yang dapat menolong kita. Tuh, Pak, Masya Allah. Siapa yang akan nolong kita? Orang tua kita enggak. Anak istri kita enggak. Dan bahkan anak istri kita bisa menjerumuskan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa nuntut kita kalau kita tidak mendidik dengan nilai-nilai agama, Pak. Masya Allah. Ya. Di akhirat itu banyak tuntutan. Kita ketar-ketir. Ada yang minta tolong kepada Nabi Adam. Ya Adam, tolongin kami. Kami anak cucu Adam. Gimana kata Nabi Adam? Hei umat-umat manusia, jangankan saya nolong kalian semua. Dulu waktu saya ada di surga, telah ngambil buah apa, Pak? Buah holdi. Melaksanakan perintah setan. Tuh ya. Dia melaksanakan perintah setan, kemudian ada larangan Allah, wala taqrabu hadhis syajar. Janganlah mendekat pohon ini. Jangankan kita ngambilnya, mendekatnya saja itu nggak boleh. Terus digoda sama setan. Sampai setan diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nabi Adam diusir oleh Allah dari surga ke dunia. Tapi ada hikmahnya, Pak, ya. Ada hikmahnya. Walaupun Nabi Adam bikullu syai'in hikmah. Setiap sesuatu itu ada hikmahnya. Ya, coba kalau Nabi Adam pada waktu itu tidak melaksanakan perintah setan, diam aja. Karena melaksanakan perintah Allah, pasti kita semuanya masih di surga, Pak, ya? Surga, enggak di dunia, ya. Tapi hikmahnya dengan diusirnya Nabi Adam oleh Allah dari surga, maka kita ada kehidupan di alam dunia. Setan unjukkan sama Allah, atau demo lah bahasa kita, mau diusir dari surga. Setan juga asal di surga, setan. Akhirnya oleh Allah diusir. Jangan ada di surga, harus ada ke dunia. Setan unjukkan sama Allah, ya Allah, silahkan saya melaksanakan perintahmu akan keluar dari surga ini. Dan saya dinyatakan oleh Allah, katanya, kata setan, akan dijadikan calon penghuni neraka untuk selama-lamanya. Tapi saya minta 2 syarat. Ya, kata setan. Apa tuh? Kata setan, saya minta saya dipanjangkan umur sampai hari kiamat. Hanya Pak, setan dengan manusia
Itu setan itu setiap harinya itu dia panjang umurnya, nggak ada yang mati setan Pak. Dari dulu sampai sekarang. Kalau manusia ada yang meninggal nggak Pak? Ada. Setan semakin banyak. Oh ya, banyak. Untung nggak kelihatan. Coba kalau kelihatan, Pak. Setan ya. Setan akan menggoda umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat, kata setan yang kedua. Satu, setan minta pada Allah untuk dihidupkan sampai hari kiamat. Yang kedua, setan akan selalu menggoda umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita terasa nggak digoda setan, Pak? Terasa nggak? Terasa. Ya. Kata setan nih, ada pengajian di Masjid Al-Furqon, ya. Udah, kata setan taburin aja, pakai debu, nggak kelihatan Pak. Taburin pakai debu, akhirnya jadi apa? Ngantuk, ya tuh. Rasanya Pak? Rasa? Pak rasa nggak? Rasa ngantuk. Setan, wah mau melek-melekin juga susah. Kenapa? Banyak godaan, ya. Al jannatu huffat bil makarih wan nar huffat bis sahwat. Jalan ke surga itu sangat sulit, tapi jalan ke neraka sangat mudah, ya. Ngantuk. Setan, wah ini ngantuk sih enggak, ya. Gimana caranya? Setan langsung dia naburin paku. Taburin paku tuh Pak. Cuman nggak kelihatan pakunya. Tuh, taburin. Jadi kita merasa nggak betah di masjid. Pengen pulang, ya. Itu ditaburin paku Pak. Wah masih kuat juga nih. Nggak kesana kemari, tetap. Akhirnya setan menggoda juga. Udah, kamu jangan dengerin Ustaz Agus lah. Saya mau buat apaan? Udah ngobrol aja ngobrol. Ya ngobrol sama temennya. Ini digoda sama setan nih, ya banyak sekali. Makanya nanti kita mau menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, semua manusia di situ ketar-ketir, yang kayak rambut dibelah 7, tajamnya seperti tajam pedang. Bukan seperti itu yang dimaksud, karena sulitnya masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut dengan al jannatu huffat bil makari wan naru huffat bis sahwat. Semua manusia minta sama Adam. Adam tidak bisa nolong. Minta lagi sama Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, saya minta tolongin. Engkau kan sebagai nabi, kenapa saya tidak bisa ditolong sama Nabi Adam? Kata Nabi Nuh, hei umat-umat manusia, jangankan nolong kalian semua, anak saya, istri saya. Anaknya siapa Pak? Siapa? Kan'an. Enggak mau ikut. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun Pak? Berdakwah berapa tahun? 80 tahun. 80 tahun Pak Nabi Nuh berdakwah. Yang beriman cuma 8 orang. Berarti 10 tahun 1 orang Pak ya. Masya Allah. Terus berdakwah Nabi Nuh. Akhirnya dia nggak kesabaran kali. Minta sama Allah, ya Allah, ini udah 80 tahun yang beriman cuma 8 orang. Kira-kira kita kesel nggak Pak? 10 orang baru 1 orang yang iman. Ya, kalau kita makan ngajak orang, ada yang ini misalnya 1 minggu bisa aja 5 orang atau 6 orang. Ini 1 orang 10 tahun Pak. Kesel. Ya Allah, ini udah 80 tahun. Minta sama Allah, ya Allah, berikanlah azab kepada orang-orang ini karena mereka tidak mau untuk beriman kepadamu. Saya berdakwah udah 80 tahun. Ditegur sama Allah, Nuh, kamu harus sabar.
Tuh ya. Makanya kita kalau ngajak-ngajak orang Pak, jangan maksa. Yang penting ngajak ya. Tentang masalah dia mau ngikutin atau enggak, silahkan. Itu tergantung hidayah dari Allah. Yang penting kita ngajak ya. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan jadilah kamu di antara umat-umat yang mengajak kepada kebaikan. Pak, mengajak kepada kebaikan bukan tugas ustadz saja, Pak, bukan tugas kiai saja, tapi semua kita sebagai umat Nabi Muhammad. Wal takum, dan jadilah kamu semua tuh. Tidak diperintahkan, hei para kiai, hei para ustadz, tidak. Tapi di sini yang diperintahkan kamu semua, kita semua, minkum, di antara kamu, yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Jadi kewajiban dakwah bukan hanya ustadz, Pak. Semua person, semua orang. Termasuk bapak mengajak anak istrinya supaya datang ke masjid. Kita pribadi berdakwah terhadap diri pribadi yang belum nikah. Pak RT terhadap warganya. Pak RW terhadap bawahannya. DKM terhadap jamaahnya. Semua ada kewajiban untuk mengajak. Tentang dia atau mereka mau mengikuti atau enggak, itu tergantung dari hidayah Allah. Dan hidayah itu sangat mahal. Ya. Ini warga satu RW itu ada berapa, Ustaz? Wah, banyak ya yang muslim. Yang datang ke masjid Jumatan penuh, Pak ya. Tuh. Tapi inilah kita sekarang yang merupakan kategori orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak ya. Enggak semudah itu, Pak. Hari Ahad ada pengajian, kan kita libur kerja, Pak ya. Tuh, mestinya penuh di sini. Bapak bawa istrinya, itu kewajiban dakwah, Pak. Ini ibu-ibunya nggak ada tuh. Ada ibunya, ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Coba bapak bawa ibu satu orang satu aja, Pak. Bawa istri. Ini istrinya pada satu semua, Pak ya? Satu semua. Coba kalau bawa, kayaknya nggak punya istri semua ini. Pada punya istri nggak, Pak? Punya. Atau ini duda semua ini. Wah. Itu 3, Pak. 3. Ya? 3. 3, ada yang 3. Tuh, Masya Allah ya. Coba Pak bawa istrinya satu orang satu aja, Pak, berdakwah. Tuh, satu orang nggak ada. Tuh, satu orang satu aja, Pak, bawa istri, Pak. Anaknya ada yang 3, ada yang 5. Bawa, Pak. Tuh. Kenapa? Kewajiban kita mengajak anak dan istri kita itu nanti di yaumil kiamah akan dipertanggungjawabkan. Ya, Pak, ya Allah, kalau kita lihat nanti di yaumil kiamah, Pak, kita mau melangkah lagi ke surga. Kemudian anak kita ya sedang ada di neraka. Terus anak unjukkan sama Allah. Ya Allah, tolong laki-laki itu jangan dimasukkan ke surganya Allah. Tuh. Pada siapa, Pak? Pada siapa, Pak? Bapaknya. Nyebutnya laki-laki itu, Pak. Enggak bapak saya, enggak. Tolong ya Allah, laki-laki itu jangan dimasukkan ke surga. Dipanggil. Emang kenapa ya? Mas ini Mas. Kalau bahasa kita, Pak,
mas ini. Ayo. Mau selangkah lagi masuk surga. Hah? Emang kenapa nih? Kamu bilang laki-laki itu jangan dulu masuk surga. Dia adalah dulu bapak saya di dunia. Tapi dia tidak memberikan pendidikan agama. Saya sholat, bapak saya sholat, saya dibiarin saja, saya enggak sholat. Ya. Bapak saya baca Quran, saya tidak diajarkan baca Quran. Padahal kewajiban dia. Saya masuk neraka karena berkat bapak saya tidak mendidik nilai agama. Sekarang bareng-bareng masuk neraka. Pak, ya Allah. Nanti kita yang mau selangkah lagi masuk surga, Pak, neraka dulu. Anak nuntut. Kira-kira ngeri nggak, Pak? Ya Allah. Udah di neraka, dia mau masuk surga lagi. Dituntut lagi. Sama siapa? Sama istrinya. Ya Allah, istrinya ada di neraka juga. Itu laki-laki itu pada suaminya. Jangan dulu dimasukkan ke surga. Saya akan nuntut dia. Mas, sini lagi. Dia datang lagi. Ya, nah, apalagi nih, Bu? Ini dia itu suami saya dulu. Saya nggak sholat dibiarin aja. Padahal dia tahu itu adalah kewajiban. Saya nggak puasa dibiarin aja. Dia tidak memberikan pendidikan. Sekarang masuk neraka Allah dulu. Ya Allah, saya nggak ridho. Oleh Allah dimasukkan neraka lagi. Oh ya. 2 kali. Padahal mau masuk surga. Ya Allah. Udah diangkat oleh Allah mau masuk surga. Ditagih lagi. Sama siapa? Sama tetangganya. Ya Allah, orang itu jangan dulu masukkan surga. Yang kenapa lagi nih orang? Dia dipanggil lagi. Hei mas, ini lagi. Saya udah 3 kali nih. Mau masuk surga, nggak bisa-bisa. Dipanggil. Ada apa lagi, Pak? Nih, Pak. Ya. Pak Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ini orang dulu waktu di dunia dia bawa duren. Tuh, tentang duren, Pak. Bawa duren. Saya dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa. Dia bawa duren di tenteng. Anak saya nangis, pengen duren. Sampai nangis, sampai dia sakit, sampai dia meninggal. Makanya kalau bawa duren, Pak, bagi tetangga. Kalau sedikit jangan dibawa pulang. Ini bawa duren 2, 1, dieneng-enengin, diliatin ke tetangga. Ya Allah, ngasih kagak. Anaknya ada yang nangis, Pak. Kata emaknya, sabar nak. Nanti bapak kalau punya duit, ya bapak beli. Ya, nggak punya duit mulu. Akhirnya anaknya nangis, sampai sakitnya, Pak, sampai meninggal. Saya tidak ridho, anak saya sampai meninggal. Dia bawa duren, kemudian dia kelihatan sama anak saya sampai nangis meninggal dunia. Artinya dia pelit ketika di dunia. Ya, Masya Allah. Itu, Pak, dia masuk neraka lagi, Pak. Ada tuntutan. Ada tuntutan lagi tentang hutang kita. Wah, Masya Allah. Makanya kata Rasul, nanti di yaumil kiamah ada yang termasuk orang pailit, orang yang bangkrut. Bangkrut apa? Bangkrutnya amal perbuatan kita sebelum masuk surga banyak yang nagih. Makanya kalau ada yang meninggal, Pak, ya, siapa yang punya hutang kepada mayat ini silahkan menghubungi keluarga, itu kan, Pak, ya. Ya, artinya apa? Artinya hutang jadi kendala nanti di alam barzah, jadi kendala amal di akhirat kalau dia ya belum melunasi hutangnya. Ya. Ada di sini yang berhutang sama masjid, ada? Ada nggak? Yang pinjam duit masjid?
Nanti ada nggak Pak Haji nih? Ada nggak? Mudah-mudahan nggak ada. Ini ada di masjid yang lain. Saya kan keliling Pak, Ketua DMI, keliling ke masjid-masjid. Ada yang pinjam sampai berapa? 250 juta, ya. Kalau nggak salah tuh 250 juta. Sampai sertifikatnya rumahnya pun nggak bisa nggak bisa dibayarin, ya. Tuh. Jadi mau diusir juga gimana, ya. Akhirnya ya dicicil sama anaknya, ya. Kenapa Pak? Karena ya namanya uang umat. Jangan sampai kita karena kita sebagai pengurus enak memakai uang masjid. Nanti Pak, di akhirat banyak yang nagih, orang-orang yang ada di sekitar kita yang infak ke masjid, uangnya disalahgunakan, itu pada nagih semua, kita jadi bangkrut, jadi pairit pada akhirat. Ya Allah, ya. Apalagi kita, ya, sebagai pejabat Indonesia, ya, tuh kita harus minta maaf semuanya, harus dikembalikan hak-hak mereka, ya. Banyak tuntutan, ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, akan tanya pemimpin itu. Pak, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bisa memberikan pertolongan kepada umatnya, ya. Suatu saat ada salah seorang umat Nabi Muhammad, amal perbuatan baik dan perbuatan buruknya itu sama, seimbang. Wah, bingung malaikat Pak. Perbuatan baik, perbuatan buruk sama. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia infak, dia haji, dia kurban. Tapi dia pun melakukan perbuatan buruk. Tukang bobok, tukang tarok, ya, tuh, tukang ngagedean liang orok, ya Pak. Masya Allah, semuanya dilakukan. Dia sebagai begal, dia sebagai pencuri, dia sebagai perampok, dia minuman keras, dia berzina dan lain sebagainya. Masya Allah, semua perbuatan buruknya dilakukan, perbuatan baik pun dilakukan, ya. Akhirnya Pak, ditimbang sama malaikat. Wah, ini perbuatan baik, perbuatan buruknya seimbang sama. Ya Allah, ini orang umatnya Nabi Muhammad, dia perbuatan baik, perbuatan buruknya sama. Melakukan perbuatan maksiat dan melakukan perbuatan baik juga perintahmu. Kira-kira gimana? Kata Allah, coba buka di buku stambuknya, buku gedenya Pak. Nah, kalau bahasa kita, kalau di kita mah file ya tadi ya. Filenya dibuka, diklik. Oh, kalau udah komputer aja klik. Oh, filenya. Ternyata kata Allah, kira-kira ada nggak dia amal perbuatan yang lain? Suka baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas dibuka malaikat, ada. Dia suka baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika maulid baca sholawat, dia suka sering ikut maulid, ya. Ketika pengajian ada maulidnya baca sholawat, dia sering baca sholawat, ya. Akhirnya Allah nyuruh panggil Nabi Muhammad. Panggil, Muhammad sini. Ini umat kamu. Amal perbuatan baik dan buruknya dia sama, seimbang. Dan dia suka baca sholawat kepadamu. Ini buktinya. Langsung Pak, Nabi Muhammad ngambil sorbannya. Tuh. Diambil sorbannya, ditaruh di timbangan sebelah kanan. Langsung plek. Yang tadinya dia seimbang, ditaruh sorbannya di timbangan sebelah kanan, jadi beratnya kepada kebaikan. Langsung Pak masuk surganya Allah. Tuh, sholawatnya
kita bisa menolong kita kepada umatnya Nabi Muhammad. Kita insya Allah ditolong. Ada yang disebut dengan syafaatul ummah. Apakah Nabi Muhammad dia perlu syafaat? Apa kita perlu syafaat dengan perlu doa dari kita? Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad enggak perlu disolawatin sama kita. Kita yang perlu solawat dari Nabi Muhammad. Ya, perlu syafaat dari Nabi Muhammad. Kita membaca salawat itu karena kita ingin mendapatkan syafaat. Kayak seperti ini Pak, maaf saja. Nah, ini air Pak. Air Pak ya? Air putih Pak? Ini air putih Pak, 1 gelas. Ditambah saja, ditambah lagi. Dikucurin. Jadi gimana Pak ditambah air lagi? Gimana Pak? Luber. Nabi Muhammad itu udah dimaksum oleh Allah. Nabi Muhammad itu udah dijanjikan akan masuk surganya Allah, pasti itu. Nabi Muhammad tidak pernah berbuat dosa. Tidak pernah berbuat dosa. Dijamin masuk surga. Nabi Muhammad udah benar-benar dimaksum, kemudian ditumpahin air kan. Nah, Nabi Muhammad akan bisa menolong umatnya yang senantiasa terus ditumpahi dengan baca sholawat kepada beliau. Keluberan itulah yang akan menjadikan penolong Nabi Muhammad kepada kita. Dan Nabi Muhammad nanti di yaumil kiamah Pak tahu siapa orang yang suka baca sholawat. Ya, lihat. Nabi Muhammad itu bisa lihat. Dalam sholat Pak, dalam sholat kan ada tahiyat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaika, keselamatan bagimu Muhammad. Seolah-olah kita sholat itu kita berhadapan kepada Allah, kemudian ada di situ Nabi Muhammad. Ya, assalamu alaika, keselamatan bagimu ayyuhan nabiyyu, hei para nabi, hei nabi. An-nabi di situ ada alif lamnya alif lam lil ma'rifat. Nabinya bukan nabi siapa-siapa, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Jadi kita sholat itu tahu Nabi Muhammad siapa yang sholat, ya, siapa yang baca sholawat. Mudah-mudahan kita ya suka sering baca sholawat tuh ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul ummah nanti di yaumil kiamat, ya. Kemudian kita ketika maulid Pak suka berdiri Pak ya. Berdiri. Tola'al badru alaina min saniyatil. Tuh Pak, ya Allah. Kita kan berdiri maulid Pak, pada berdiri kenapa Pak? Kenapa? Kita kan berdiri tuh pas mahalul qiyam. Kenapa Pak? Nabi Muhammad itu hadir Pak. Hadir. Ada kelihatan. Cuman kita nggak bisa melihat. Nabi Muhammad hadir di setiap orang yang ada dibacakan maulid di situ. Datang. Nabi Muhammad itu lihat Pak. Ya. Sehingga kita dipakai apa Pak? Pakai apa? Pakai bukan parfum gitu ya. Ini kalau parfum gini Pak takutnya ada alkoholnya ya, pakai minyak wangi. Kenapa? Nabi Muhammad senang kepada yang wewangian. Kalau kita ingin disenangi oleh Nabi Muhammad ya, kita harus senantiasa pakai wewangian ya. Nabi Muhammad hadir Pak, kita supaya wangi ya ruangan ini dengan mengoleskan minyak-minyak. Nabi Muhammad hadir ketika kita ya Nabi salam alaika. Nabi Muhammad hadir Pak, hadir. Insya Allah kita yang hadir di tempat maulid itu mendapatkan syafaatul ummah. Nabi Muhammad lihat siapa nih yang datang. Pak RT tuh ada di juru tuh ya. Pak RW tuh ada di depan tuh kelihatan ya.
Pak DKM itu ada di depan mimbar. Kelihatan. Ya Allah, orang yang hadir semua itu akan ditolong, akan mendapatkan syafaatul udzma. Tuh Pak, baru rahmat Allah. Ya Pak ya. Belum sholawatnya malaikat, belum sholawatnya Nabi. Ya. Jadi rahmatnya Allah diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa menolong umatnya. Yang kedua, Nabi Muhammad termasuk Nabi akhir zaman. Disebut dengan khotamin nabiyyin. Nabi penutup para nabi. Pak, dalam sejarah Nabi Muhammad punya anak laki-laki, Pak? Pak, Nabi Muhammad punya anak laki-laki nggak? Punya. Nabi Muhammad punya anak laki-laki, tapi anak laki-lakinya nggak sampai dewasa. Udah mau menjelang dewasa, meninggal. Cucunya mau masuk dewasa, meninggal. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Takut khawatir dikultuskan cucunya Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad, dia akan jadi nabi setelah Nabi Muhammad. Tuh, ya. Makanya sebelum dewasa udah meninggal, itu kehendak Allah menyatakan bahwa Nabi Muhammad nabi akhir zaman, tidak ada nabi la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi lagi. Makanya setiap anak Nabi Muhammad yang besar ya itu meninggal masih kecil ya. Yang agak besar lagi meninggal masih kecil. Jadi nggak ada dalam sejarah Nabi Muhammad punya anak yang laki-laki sampai dewasa. Ya. Itu menandakan bahwa takut, khawatir orang mengkultuskan, nih anak Nabi Muhammad akan jadi nabi lagi. Nah, ini berarti Nabi Muhammad jelas nabi terakhir. Ya. Nabi Muhammad diberikan kesempatan sebagai nabi terakhir untuk paling duluan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi terakhir, nabi-nabi yang dahulu, Pak, ya, itu masuk surganya belakangan. Kita nih, Pak, umat Nabi Muhammad paling duluan masuk surga. Tuh, berkat apa, Pak? Berkat sholawatnya Allah, yaitu rahmatnya Allah diberikan kepada umat Nabi Muhammad paling duluan. Ampunan dosa umat terdahulu ketika berbuat dosa Allah berikan di dunia. Nabi Nuh umatnya 80 tahun tidak beriman, dikerem langsung oleh Allah. Tuh. Nabi Lut ada homoseksual, Allah balikan buminya sehingga mati semua. Ya. Nabi Adam diusir ke surga, ke dunia. Langsung umat-umat terdahulu, Pak, kalau berbuat dosa Allah berikan. Tapi umatnya Nabi Muhammad kalau berbuat dosa Allah tangguhkan, Allah berikan kesempatan untuk bertaubat. Oh ya, bertaubat. Jadi itulah karena rahmat Allah, sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya, yaitu memberikan rahmat. Coba ya. Nah, mungkin hanya itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kita sambung lagi kalau ada kesempatan ya. Nah, jadi ini salawatnya Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya membacakan salawat ya. Saya tadi malam ya diinformasikan dari Kiai Kohar, beliau mohon maaf ya, yang sebesar-besarnya beliau lagi ada di puncak acara MUI. Saya juga harusnya ke puncak, Pak. Kemarin dengan sekarang baru pulang nih, nanti siang ya. Baru pulang karena saya besok insya Allah, Pak ya, mohon doanya saya mau berangkat umroh ya, tanggal 3 Oktober saya ada yang ngeberangkatin, Pak ya. Berkat apa, Pak? Ini berkat sholawat tuh ya, berkat sholawat, Pak, yakin ya, berkat sholawat. Saya ingat Kiai Kohar ngomong, Ustaz, mau berangkat umroh nggak? Ya mau, Pak Haji.
Mau berangkat haji enggak? Mau. Nih, kalau mau berangkat haji, umroh, baca sholawat. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah hud biyadi kodokot hillati adrikni. Baca ya. Berapa? 7 kali setiap setelah sholat. Saya lakukan 2 tahun yang lalu, Pak. 2 tahun yang lalu tuh. Saya ingat setiap setelah sholat. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah hud biyadi kodokot hillati adrikni. Ya. Baca udah 2 tahun yang lalu, Pak. Kemarin dipanggil sama Haji Edi Mutiara Depok, ya. Itu punya program umroh, Pak. Dipanggil, Ustaz Agus sini. Ada apa, Pak Haji? Udah umroh belum? Belum pernah. Haji belum. Tapi alhamdulillah kalau ada pengajian-pengajian, kalau ada khutbah Jumat juga suka manggil Haji, mungkin ya doa itu ya. Belum. Nanti tanggal 11 Agustus umroh ya. Ya Allah, Pak, itu berlinang air mata, nggak terasa. Kenapa? Tidak disangka ya berapa biayanya. Itu 36.500.000 yang mahal. 36.500.000 kan kita nggak punya duit, Pak. Ada yang berangkat ya. Tuh, itu berkat apa? Berkat sholawat, Pak, ya. Tuh, diberangkatin itu. Karena tanggal 11 Agustus kemarin itu ada kendala, makanya diundur jadi tanggal 3 Oktober. Kenapa kendalanya? Ada salah satu jamaah dari sana, ya, merbot di sana, itu namanya salah. Asalnya Suwari pakai EO, EO ya, Suwari U ya. Ini karena Soekarno gitu ya, kayak seperti Soekarno gitu. Ini harusnya Suwari aja, pakai U aja. Ini OE ya. Akhirnya karena kesalahan nama, akhirnya dirubah tuh, Pak, dirubah ya, dirubah, dikasih waktu lagi Agustus, September, Oktober baru berangkat. Ya mohon doanya, Pak ya. Mohon doa besok saya mau berangkat umroh ya. Mohon doa dari Bapak semua, mudah-mudahan saya diberikan kelancaran ya, diberikan panjang umur ya, diberikan kesehatan. Saya juga insya Allah, Pak ya, di sana di Raudhah atau di tempat-tempat makom ijabah, saya akan doakan Bapak semua, Pak ya. Doakan insya Allah ya. Tidak menutup kemungkinan bagi Allah, bisa saja idza roda sayyan ayakuna laukun fayakun, Pak ya. Ketika Allah sudah mengatakan kamu jadi, kamu bisa ya. Walaupun kita tidak punya duit, jangan putus asa, Pak. Dengan rahmatnya Allah, jangan ya. Dari mana saya nggak punya duit? Insya Allah suatu saat siapa saja yang bisa ngeberangkatin kita. Ya, saya doain mudah-mudahan Pak Haji yang udah berangkat haji bisa berangkat lagi ya. Bapak yang belum pernah berangkat umroh atau haji, mudah-mudahan semuanya bisa berangkat ke sana. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, Pak ya. Itu salam dari Kiai Kohar, nggak bisa hadir. Kenapa nih? Ya ini hampir ya, jam 6 nih. Kenapa Masjid Asana bisa ngeberangkatin umroh tiap tahun, Pak? Ini cuman 10.000 per bulan, Pak. Coba kalau diterapkan di sini, Pak. 10.000 per bulan. Di sini ada berapa kakak nih? Pak RW ada nggak, Pak RW? Pak RW nih? Ada berapa kakak, Pak RW? 200-an. 200 kakak. Ya Pak RW nih ya, Masya Allah. 200 kakak, di sana juga 200, Pak. Ini semuanya ada, bukannya luas ini ya? Berapa RT ya? 6 RT. 6 RT, 200 kakak ya? Mungkin lebih kali Pak RT ya? Di sana ada 400, di Mutiara Depok, Pak, ada 400 lebih, 450 kakak. 450 kakak. Itu yang ingin menyumbang umroh setiap bulannya, itu cuma hanya 10.000, hanya 200 kakak, Pak. 200 kakak kali 10.000 berapa, Pak? 2 juta. 2 juta dikali 1 tahun 12 bulan. Berarti 24 juta. 24 juta bisa ngeberangkatin umroh 1 orang, Pak. Tuh, ya. 24 juta bisa ngeberangkatin umroh 1 orang. Makanya insya Allah di sana, Pak, merbot yang mau berangkat besok, 1, saya karena ketua DMI, ya.
Alhamdulillah karena saya kerjasama terus ya dengan Asada. Yang kedua Satpam Mutiara Depok, Pak Hasan. Kemudian yang ketiga tiga orangnya itu merbot. Merbot di sana. Merbot gajinya di sana berapa, Pak? Merbot digaji di sana, Pak, 4 juta. Tuh. Kepada pegawai kita jadi pegawai mendingan jadi merbot, Pak. Digaji 4 juta sama Pak Mutiara Depok. Di sini merbot digaji berapa nih? Hah? Ada yang ada 1 juta ada nggak? Ya, jangan sayang-sayang Pak. Merbot itu yang ngebersihin masjid. Ada merbot mana? Merbot mana? Mana tuh? Oh, digaji berapa Kang? Ada. Gaji yang ngebersihin masjid. Ya Allah, gaji Pak. Pak DKM mana? Pak DKM? Pak DKM mana? Pak DKM? Pak Haji, gaji merbot. Jangan sayang-sayang. Saya sebagai ketua DMI ya, wajib semua masjid merbotnya gaji, kasihan. Minimal 1 juta tuh sebulan atau 500 lah kalau kita belum ada mah. Ada digaji berapa Pak Haji? Ya. 1 juta? Alhamdulillah. Ada ya? Ada digaji ya. Digaji enggak sama sekali ya. Gaji ya. Insya Allah nilai ibadah ya. Insya Allah di sana merbot 4 juta Pak. 1 orang merbotnya ada 4. Tuh 4 kali 4 berapa Pak? 16 juta Pak merbot doang tuh ya. Diberangkatin umroh lagi tuh ya. Jadi merbot 3 orang, Satpam 1, saya dari DMI ya. Itu diberangkatin. Jadi itu dari Masjid As-Sa'adah. Cuman hanya 10.000 per kakak. Coba kalau diterapkan di sini Pak Haji ya. Per kakak 10.000. Semuanya nih DKM bisa berangkat lagi Pak Haji tuh. Ada kesempatan. Kemudian imam rawatib ya, merbot bisa diberangkatin umroh ya. Tuh, jadi insya Allah besok saya mau berangkat ya. Mohon doanya, mudah-mudahan semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan ya Pak? Ayo silakan. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Mau nanya istri. Ya. Menjadi tanggung jawab suaminya. Seberapa besar tanggung jawab orang tua dengan suaminya. Bagaimana tanggung jawab keluarga dan anak suaminya. Itu yang pertama. Keduanya terkait dengan bahwa kan di surat Al-Baqarah atau sambil minum kue. Itu sendiri mulai sudah adanya dia itu setelah Nabi Muhammad di kaitannya bagaimana mundur, bagaimana ya. Tadi dikatakan bahwa Nabi Muhammad bahwa anak perempuan itu tanggung jawabnya sebatas mana lah ya. Jadi sebatas mana anak perempuan tanggung jawab orang tua dari mulai dia balik itu menstruasi ya. Kalau masih kecil kan belum ada tanggung jawab yang sebenarnya ya. Setelahnya balik menstruasi, kalau misalnya usia di orang Arab itu 9 tahun ya, ditis sinina ya, 9 tahun baru men. Kalau di kita 12 tahun Bapak Ero ya. 12 tahun usia SD kelas 6 lah. Dari situlah kalau sudah menstruasi ya, si ibunya biasanya kan anak dekat dengan ibunya ya. Ibunya bilangin sama suaminya bahwa Pak ini anak kita udah menstruasi, kita bina, kita didik untuk melaksanakan sholat. Sebatas mana? Ya, ketika setelah dia balik, kita tetap mengingatkan terus untuk jangan meninggalkan sholat. Dimanapun
ya, misalnya Teh atau siapa panggilannya, nanti awas di sekolah jangan tinggal sholat ya. Itu terus ingetin, ya. Namanya anak kan, ingetin. Sampai kapan? Sampai si anak itu menikah. Kalau sudah menikah, berarti kan lepas tuh tanggung jawab. Tapi tetap pantauan, bimbingan terhadap anak walaupun udah berkeluarga, itu si orang tua harus membimbing juga. Kalau misalnya ada kelas di dalam rumah tangganya atau apa, maka itu orang tua masih tetap ada hak untuk mengarahkan, ya. Tapi kewajibannya sampai dia menikah, ya. Tuh, anak laki-laki dari mulai balik sampai dia menikah tuh punya tanggung jawab terhadap istrinya. Dan situlah lepas tanggung jawab orang tua. Kalau misalnya kita tidak memberikan pendidikan sampai dia menikah, maka itu yang akan dipertanyakan nanti di akhirat. Sehingga yang laki-laki tadi, ya, untuk memanggil orang tuanya masuk neraka dulu karena dari mulai balik sampai dia menikah tidak ada bimbingan agama, ya. Jadi sampai balik, setelah balik maka tanggung jawab suami. Dari situlah suami jadi beban tuh mempertanggungjawabkan istrinya nanti. Jadi paralel, ya. Suaminya, sehingga suaminya dapat suami yang soleh kan. Dosa yang lama kan kalau anaknya menjadi baik kan terhapus lah. Jadi pada tanggung jawab suami, tanggung jawab orang tuanya sekaligus lepas. Ya. Kalau jelas nggak hanya udah dapat hidayah, ada suami yang soleh gitu. Akhirnya dia bagaimana pendidikan yang orang tuanya seperti itu. Iya. Jadi yang diperhitungkan oleh Allah, si bapak tadi yang tidak mendidik anaknya dari mulai dia balik sampai menikah. Kalau ada tidak diperhatikan pendidikannya, maka itulah yang akan dipertanggungjawabkan. Setelah menikah, dia berbuat maksiat, berbuat apa, anak kita misalnya yang perempuan itu karena suaminya tidak baik misalnya, itu bukan tanggung jawab kita lagi, ya, karena udah tanggung jawab suami. Nanti suaminya yang akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita, anak kita itu dari mulai balik sampai dia menikah, itu aja. Kurun itu yang merupakan dosanya itu, ya. Kalau misalnya anaknya udah nikah ternyata dibawa perbuatan jelek oleh suaminya, ya, itu orang tua lepas tangan, itu, ya, ya Pak, ya. Nah, yang kedua tentang Nabi Muhammad SAW, ya, itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Sementara itu termasuk bulan Hijriyah, ya. Nah, bulan Hijriyah. Ini apa kaitannya dengan bulan Hijriyah? Gimana tadi itu? Adanya setelah Muhammad. Ya. Bulan Hijriyah itu, Pak, itu terlahir adanya bulan Hijriyah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dideklarasikannya ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Tuh, ya. Firmannya apa? Firmannya surat At-Taubah ayat 60 kalau nggak salah. Inna iddata suhuri indallahi isnasara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Tuh, firman Allah surat At-Taubah ayat 60. Inna iddata suhur, sesungguhnya bilangan-bilangan bulan. Bilangan bulan dari mulai Muharram sampai Dzulhijjah, ya. Indallah, menurut Allah, isna asar sahron fi kitabillah, itu ada 12 bulan di dalam ketetapan Allah. Kapan tuh? Yauma khalaqas samawati wal ard,
ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi bulan Hijriyah tercipta ketika menciptakan langit dan bumi, ya. Minha arbaatun hurum, di antara bulan-bulan itu yang 12 ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahidun fardun wa huwa Rajab, 1 bulan terpisah yaitu bulan Rajab. Adanya Isra Mi'raj. Wa salasatun saradun wa hiya Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. 3 bulan berturut-turut, Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan Muharram. 4 bulan berturut-turut. Nah, itu pembahasan 4 bulan yang dimuliakan. Nah, tentang Nabi Muhammad sekarang ada di dalam bulan Rabiul Awal, karena Nabi Muhammad setelahnya lahir semua, ya, orang-orang jahiliyah ngikutin Nabi Muhammad. Kegiatan-kegiatan jahiliyah dulu udah hilang berkat adanya Nabi Muhammad. Itu kaitannya, ya. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal, itu sudah ada bulan Hijriyah. Ya. Baru diperhitungkan sekarang di 1444 Pak sekarang. Kenapa baru diperhitungkan setelah Nabi Muhammad Bismillah. Nah, perhitungannya Pak kan sekarang kan 1444, kalau kita perhitungkan dari Nabi Adam kan sudah, benar kalau dalam Al-Quran ada. Iya. Dan bulan tersebut ada. Iya. Kenapa baru diperhitungkan setelah Hijrah. Muhammad menjadi Rasul? Nah, diperhitungkannya setelah Nabi Muhammad diperintahkan oleh hijrah karena perintah Allah, ya. Jadi kita karena Allah memerintahkan untuk hijrah, maka dari situlah keberlakuan bulan Hijriyah, ya. Nah, jadi setiap yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah perintah Allah. Makanya dengan hijrah itulah merupakan perintah Allah dari awalnya tahun baru Hijriyah. Ya, udah? Ya. Ya, Pak. Udah ya? Ada lagi, Pak? Ada lagi nggak? Ada. Udah lewat ya? Ada lagi udah ya? Udah. Ya, saya doa. Abdul maqultu anna wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin alayna ya wa alayna mutabihan nubas insyaallah taala minal aminina bi rahmatillahi wal karama innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa fana ya karim ya rahman rahim ya dzal jalali wal ikram min ta'ala din islam Allahumma inna istaudatuka ma'alamtana farudhu ila hajatina wa la tunsina ya rabbal alamin Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah Allahumma dzakirna minhum wa nasina wa alimna minhum wa jahina ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu